Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini kita akan belajar di bab pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku, kelas 3. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu siswa dapat mencontohkan perilaku percaya diri dan mandiri. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap percaya diri dan mandiri sebagai wujud keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, submateri yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai untuk sub pokok bahasan yang pertama. Namun sebelumnya silakan amati gambar berikut ini. Yang pertama, ya, ini adalah gambar seorang anak sedang memakai kaos kaki. Sendiri ya, mandiri memakai kaos kaki. Gambar yang kedua yaitu gambar jika sekolahannya dekat bisa berangkat sekolah dengan jalan kaki sendiri. Yang ketiga yaitu seorang anak yang mau maju di depan kelas, percaya diri untuk maju di depan kelas. Selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah percaya diri itu? Teman-teman, tahu nggak ya apa ya percaya diri itu? Percaya diri adalah sikap yakin, ya, sikap yakin atau percaya terhadap diri sendiri. Percaya pada kemampuan yang ia miliki. Nah, dia percaya terhadap kemampuannya. Selanjutnya, manfaat percaya diri yaitu yang pertama menjadi pribadi yang pemberani, dan yang kedua selesai dalam menyelesaikan tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Guru atau Bu Guru pasti akan dia selesaikan. Nah, percaya diri ini berbeda dengan sombong ya. Anak yang percaya diri tahu kemampuan dan kelebihan dirinya, tetapi tidak untuk dipamerkan kepada orang lain. Kalau anak yang sombong, yaitu menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Nah, dari manfaat percaya diri itu apa ya kalau kita tidak percaya diri, atau akibat seorang tidak mempunyai percaya diri? Yaitu kebalikannya. Seseorang itu menjadi pemalu atau penakut ya. Yang kedua yaitu tugasnya pasti tidak akan selesai dengan baik. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 139 dijelaskan bahwa kita tidak boleh bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Nah, di dalam surat Al-Imran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh bersikap lemah. Seorang mukmin harus mempunyai jiwa yang kuat, ya. Jiwa yang kuat dan jangan pula bersedih hati. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana ya cara agar kita percaya diri? Agar seorang percaya diri, seorang mukmin mempunyai mental percaya diri. Agama Islam telah menunjukkan cara-caranya. Nah, cara-caranya apa? Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah. Setelah kita berdoa, berusaha, maka kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan apapun hasilnya yang Allah berikan. Kemudian yang kedua yaitu jangan ragu-ragu
Nah, kita tidak boleh ragu-ragu ya. Tidak boleh ragu-ragu, apalagi kalau berbuat kebaikan. Harus percaya diri. Yang ketiga yaitu jangan ragu-ragu berbuat baik, karena kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Apa ya contoh untuk sikap percaya diri Nabi Muhammad? Yang pertama, ketika Nabi Muhammad perang Fijar. Nah, Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam perang Fijar. Ketika usia remaja, Nabi Muhammad SAW dengan percaya diri dan tanpa rasa takut ikut serta dalam perang Fijar. Dalam perang itu, beliau awalnya hanya membantu pamannya mengumpulkan anak panah dari musuh. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beliau ikut serta melepaskan anak panah ke arah musuhnya. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan tentang peletakan Hajar Aswad. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, terjadi perselisihan di kalangan masyarakat Quraisy. Perselisihan itu dipicu oleh para pembesar Quraisy yang berebut hak untuk meletakkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Perselisihan itu hampir menimbulkan peperangan. Namun, Nabi Muhammad SAW mampu menyelesaikannya dengan penuh percaya diri, memberikan pendapat dan diterima oleh semua kalangan. Peperangan antar suku pun terhindarkan. Yang ketiga, contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad ketika berdakwah. Nah, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ketika berdakwah dengan penuh percaya diri. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Dengan demikian, tanggung jawab beliau semakin besar. Beliau bertugas menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima tugas tersebut dengan penuh semangat dan percaya diri. Kemudian, kita sudah mempelajari pengertian percaya diri, mencontohkan kejadian atau sikap yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bernyanyi dulu ya. Nah, supaya kalian lebih bisa memahami, kita bernyanyi lagu percaya diri. Nada lagunya Dua Mata Saya. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Sikap percaya diri. Banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, seperti itu. Teman-teman nanti bisa mengulanginya lagi. Kemudian kita contohkan sikap percaya diri di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama, seorang anak mau atau berkemauan untuk maju di depan kelas, disuruh ataupun tidak disuruh, dia percaya diri untuk maju di depan kelas. Kemudian yang kedua, percaya diri mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh semangat, ya, dengan penuh semangat dan dengan percaya diri, mandiri mengerjakan tugas tanpa sifat lemah dan malas. Kemudian kita mulai untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Apa ya mandiri itu? Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Nah, sikap mandiri ini sangat terpuji. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Anak muslim yang mandiri mempunyai ciri-ciri yaitu melakukan sesuatu sendiri, tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain, berani dalam kebaikan, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan, dan pantang menyerah. Nah, adalah sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ketika beliau menggembala kambing.
Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Pada usia itu beliau diantarkan kepada ibunya. Ketika masih tinggal di rumah Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW telah terbiasa hidup mandiri. Beliau menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Thalib pun, paman beliau tetap menggembala kambing. Bahkan bukan hanya kambing pamannya, tetapi juga kambing milik penduduk Mekah. Contoh yang kedua, yaitu sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW telah belajar berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Kemudian, apa ya contoh sikap mandiri yang bisa kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu merapikan atau menyiapkan buku-buku yang kita pakai untuk sekolah. Karena masa pandemi ini tidak berangkat sekolah, jadi teman-teman bisa menyiapkannya untuk belajar di rumah. Kemudian yang kedua yaitu seorang anak putri ya di sini mencuci piring. Setelah dia makan, maka dia menyelesaikannya, membersihkannya, mencuci piring. Nah, berikan yaitu ceritakanlah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk rekam suara. Kirim tugas melalui Google Classroom ya. Sekian, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Us mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.